pimpin doa. Ibu minta Rahel silakan maju ke depan pimpin doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, serta berikanlah kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Rahel, silakan duduk di tempat. Anak-anak, hari ini kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi bersama-sama. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tepuk tangan dulu. Adriano, Desri, Fitra, Haniel, Imamat, Levinus, Mauren, Novrin, Raima, Rosalia, Rahel, Henny, Septinus, Delila, Mesa, Yeheskel. Ya, Ibu sudah melakukan presensi supaya Ibu tahu siapa yang hari ini hadir dan siapa hari ini tidak masuk sekolah. Ya, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sekarang kita belajar tentang apa ini? Tema 2, persatuan dan perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 3. Ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sekarang Ibu mau tanya, anak-anak siapa yang pernah makan kangkung? Siapa yang pernah makan sayur pakis? Saya, Ibu. Siapa yang sudah pernah lihat tanaman lidah buaya? Saya, Ibu. Selain lidah buaya, siapa yang pernah lihat tanaman bambu? Saya, Ibu. Pasti semua sudah pernah lihat, karena bambu juga ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal. Sekarang perhatikan, Ibu jelaskan. Semua anak-anak perhatikan ke depan. Kita belajar tema 2, persatuan dan perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 3. Perhatikan ke depan. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua
hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Jadi pagi ini Udin dan teman-teman yang mereka dari latar belakang yang berbeda, mungkin agamanya berbeda, sukunya berbeda, tapi mereka tetap apa? Tetap bersama atau bersatu. Harus pada bambu. Nah, yang tajam, coba kalian pegang begini. Coba kalian semua pegang begini. Pegang begini. Tajam tidak? Tajam. Terus apa ini? Bulu yang tajam terdapat pada batang bulu. Ini, bulu yang tajam terdapat pada batang bulu. Kalian lihat. Kemudian bulu tersebut mereka kuat dan dapat menyebabkan gatal. Ingat, bulu-bulu halus pada bambu ini dapat menyebabkan apa? Gatal apabila disentuh. Kemudian ini gambar apa? Lihat ini yang ibu pegang, gambar apa? Coba semua kasih keluar tanamannya. Nah, ini kangkung. Siapa yang paling senang makan kangkung? Pasti semuanya suka makan kangkung. Lihat di sini. Kangkung termasuk tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang. Ini, dia memiliki rongga udara di dalam batang. Nah, kalian lihat ini. Kalau dibuka, kalau dipatah ada rongga Coba semua bikin. Coba patah dia. Patah kangkungnya. Di dalam ini ada rongga udara. Dalam batang sehingga apa? Memiliki udara yang masuk. Daunnya muncul ke permukaan air. Ini tanaman kangkung atau biasa dibilang tumbuhan apa? Hidrofit. Kemudian ini apa? Gambar apa anak-anak? Sayur? Pakis. Ini nama, coba angkat tanamannya. Coba. Ini sayur apa? Sayur pakis. Pasti anak-anak juga suka sayur pakis. Bukan anak-anak saja, tapi ibu guru juga suka sayur pakis kalau dimasak. Lihat di sini. Tumbuhan pakis termasuk apa? Tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lembab itu biasanya apa? Di hutan yang apa? Lembab, dingin toh? Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Ini ada batang, ada akarnya, ada daun. Ini adalah tumbuhan pakis. Daunnya mudah, bunga melingkar atau pakis menggulung. Misalkan yang ini. Biasa ada daun pakis yang dia kalau masih muda daunnya melingkar. Di sini biasa daun-daun muda ada kan pakis yang daunnya melingkar. Jadi pakis ini adalah termasuk tumbuhan hidrofit yang tumbuh di daerah apa? Daerah lembab. Kemudian ini gambar apa anak-anak? Lidah buaya. Coba angkat tanaman
Lidah buaya ini bisa kegunaannya bisa bikin apa? Rambut, apa lagi? Untuk masker, apa lagi? Untuk dibuat makanan juga bisa. Manfaat dari lidah buaya. Kalian perhatikan ini. Lidah buaya termasuk tumbuhan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah apa? Kering. Jadi lidah buaya itu tumbuh di daerah kering. Tapi lidah buaya juga itu ada yang dibudidayakan, ada juga yang ditanam di rumah. Tumbuhan ini memiliki daun tebal. Ini lidah buaya ini dia memiliki daun yang tebal. Ini lidah buaya dia memiliki daun apa? Yang tebal. Nah, lidah buaya memiliki daun yang tebal, sempit. Dia sempit toh. Lihat, nah, makin ke atas makin sempit. Kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri. Ini. Nanti pinggirannya ini menjadi bentuk duri. Nah, coba kalian pegang pinggirannya, coba pegang pinggiran lidah buaya. Ada duri. Terus kemudian sisik, kan ada sisiknya ini. Kayak bentuk sisik. Coba lihat di kalian punya itu tanaman lidah buaya. Ada sisik. Terus bahkan tidak mempunyai apa ada daun. Jadi tanaman lidah buaya atau tanaman xerofit tidak memiliki daun. Coba lihat ada daun tidak di lidah buaya kalian yang bawah itu? Tidak ada daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Coba lihat, angkat kalian punya lidah buaya. Batangnya apa? Tebal. Lihat di situ, kalian lihat, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Ini di dalam batang lidah buaya terdapat apa? Jaringan untuk menyimpan air di dalam ini. Pintar. Lihat di sini adaptasi hidrofit. Adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit. Tadi apa contohnya? Yaitu tanaman yang mampu bertahan hidup dan tinggal di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup terapung mendapatkan cadangan makanan dan unsur hara yang ada di dalam perairan. Misalnya kangkung air. Kangkung kan, kalau kangkung air kan akarnya di bawah toh, tumbuhnya di atas air. Kemudian adaptasi higrofit. Tadi contohnya apa? Tumbuhan apa? Pakis. Ingat ya, kalau higrofit tadi contoh tumbuhannya adalah tumbuhan pakis. Lihat sini. Adaptasi hidrofit adalah adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup dan tinggal di perairan. Jenis tumbuhan yang hidup di mana tadi? Di tempat lembab. Contohnya apa? Pakis. Selain lidah buaya, tanaman yang hidup di gurun itu apa? Kaktus. Pintar sekali. Kaktus juga hidupnya di gurun.
lain dari hidrofit, tanaman hidrofit yang lain apa? Teratai. Teratai, pintar. Apalagi kemarin? Septinus, yang kemarin Genjer. Genjer atau enceng gondok. Septinus bilang, guru, itu namanya genjer. Benar, namanya genjer. Atau kita bilang apa? Enceng gondok. Enceng gondok itu banyak terdapat di parit. Pasti banyak. Kalau teratai terdapat di mana? Di air. Iya, di air juga ada yang budidaya teratai. Nah, ini tanaman teratai. Ini enceng gondok. Yang tadi ibu tanya, apa yang tadi Septinus bilang apa? Genjer. Ya. Sekarang kalian punya tugas diskusikan. Harus berdiskusi. Inilah kalian isi di sini. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Diskusikan secara kelompok. Diskusikan. Ayo, diskusikan dulu. Kelompok 2. Ayo, coba diskusikan dulu. Ayo sama-sama diskusi. Diskusikan, sama-sama diskusi. Ayo, diskusi. Ayo, diskusikan. Ayo, ibu kasih waktu 15 menit. Ayo, diskusikan ini. Ini, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ada bambu, ada kencing gondok, ada lidah buaya. Diskusinya dengan kelompoknya. Ayo, Mauren, silakan. Bambu memiliki hubungan dan menyebabkan batang kencing gondok, tangkai dan daun maju. Lidah buaya memiliki daun yang lebar dan yang berat berpakis. Burung daunnya beradaptasi dengan lingkungan gelap. Teratai memiliki batang berlomba dan daun yang lebar. Paku memiliki batang berlomba dan daun berada di atas air. Oke, tepuk tangan buat kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bacakan.
kalian berada di atas air. Mari Ibu ambil tugas kelompok. Mana kelompok? 4. Kelompok 1. Jadi ini adalah hasil persentase dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti Ibu kasih nilai. Sekarang Ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya dulu. Setiap tanggal 17 Agustus kita peringati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Biasanya kalian dengar ada yang membaca teks apa itu namanya? Teks proklamasi. Jadi biasanya setiap tanggal 17 itu ada pembacaan teks proklamasi. Dan ke depan Ibu akan menjelaskan tentang apa? Para pejuang. Lihat sini. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno, ini adalah gambar siapa? Soekarno-Hatta. Bung Karno. Dia adalah apa? Presiden pertama Indonesia. Lihat sini. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama siapa? Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rahel, lihat ke sini. Muhammad, sini kita melaksanakan upacara bendera, kita menaikkan bendera merah putih. Jadi yang menjahit apa? Bendera merah putih. Bendera merah putih. Ini adalah ibu siapa? Fatmawati. Ibu Fatmawati. Perhatikan sini. Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Sayuti Meli. Siapa? Sayuti Meli. Siapa? Sayuti Meli. Sayuti Meli. Ya. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Meli. Ingat, yang mengetik teks proklamasi yang kita sudah tulis ini namanya siapa? Sayuti Meli. Adalah tokoh pemuda yang juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Meli mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Awalnya teks proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno, kemudian apa? Disempurnakan kembali tulisannya Bung Karno menjadi apa? Menjadi teks proklamasi, disempurnakan yang baik atau bagus. Ya, setelah Ibu kasih penjelasan tadi, Ibu mau tanya, siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Ibu Fatmawati. Terus Presiden pertama Republik Indonesia siapa? Siapa? Presiden pertama Republik Indonesia siapa? 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 Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Ini dia presiden pertama Indonesia. Wakil presiden pertama bagaimana dan di mana?
baca di depan. Ayo baca presentasi. Ayo. Presentasi dari kelompok yang 4. Ayo Mesa. Ini. Baca hasil diskusi kalian yang tadi. Baca ini. Baca keluar biar teman-teman juga dengar. Silakan Rahel. Apa yang dibahas dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bangsa Indonesia baru mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mengamankan kemerdekaan Indonesia? Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 15 Agustus 1945. Kapan Bung Karno membacakan teks proklamasi? Bagaimana proses penyusunan hingga pecahan kemerdekaan Indonesia? Mama sudah pimpin kita dalam doa.